Selamat siang teman-teman. Puji Tuhan kita bisa diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah siang hari ini bersama di ibadah resyut. Kita mau mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebelum kita mau mulai ibadah ini, mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini kami bisa beribadah. Kini kami mau memberikan hati dan pikiran kami untuk senantiasa Engkau berikan kami hikmat, supaya kami bisa benar-benar memuji dan memuliakan nama-Mu, serta kami bisa mendapatkan berkat melalui firman yang nanti kami akan dengarkan. Di dalam nama-Mu kami serahkan hati dan pikiran kami. Mari kita sama-sama mau menyembah Dia dan percaya bahwa Dia hadir. Mari kita pujikan, ku nyanyi haleluya.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ya teman-teman, kita kan ada di tema besar tahunan kita, yaitu Breakthrough, yang membantu kita untuk kita bisa belajar jadi terang di kehidupan kita. Nah, di bulan Juni ini kita akan mulai memasuki tema When. Tema ini akan membantu kita buat belajar memahami gimana dalam kehidupan kita, setiap momen dalam kehidupan kita itu merupakan cara Tuhan untuk menghadirkan terang di kehidupan kita. Dan pada minggu pertama bulan Juni ini kita akan masuk di tema jauh. Tema hari ini akan membantu kita untuk kembali menjalin relasi sama Tuhan setelah kita mungkin perlahan-lahan mulai menjauh dari Tuhan karena kesibukan kita. Karena kita menjauh, akhirnya hal itu jadi penghalang kita buat kita menjalin kebiasaan rohani sama Tuhan. Padahal dengan kita menjalin kebiasaan itu sama Tuhan, kita akan paham kehendak Tuhan buat kita, supaya kita bisa jadi terang di kehidupan kita. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa udah mulai terlalu jauh dan gak layak buat datang ke Tuhan, karena udah lama gak menjalin relasi itu. Tapi saya percaya Tuhan paham dengan kondisi kita dan Dia yang paling mengenal isi hati kita. Saya percaya Dia juga adalah Bapa yang setia, yang menanti kita untuk kita kembali menjalin relasi sama Tuhan. Maka dari itu, saya mau ajak teman-teman untuk mengakui dalam doa ketidaklayakan kita dan setiap kesalahan kita. Ya Bapa, kini kami datang kepadamu dengan rasa yang tidak layak, dengan kondisi kami yang udah mulai jauh dari Tuhan karena kami mulai mementingkan kesibukan kami mulai menomorduakanmu ya Bapa. Ampuni kami karena kami tidak paham bahwa diam di dalam-Mu, menjalin relasi dengan-Mu adalah kebutuhan kami yang paling mendasar untuk kami bisa menjalani kehidupan kami. Ya Bapak, kini kami mau percaya bahwa menjalin relasi dengan-Mu, intim dengan-Mu adalah suatu kebutuhan kami untuk menjalani kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memimpin setiap kehidupan kami. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa, karena kami kurang mengenal akan kasih-Mu. Inilah doa dan pengakuan kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita mau sama-sama mengakui bahwa hanya ada satu pribadi yang mengenali hati kita. Mari kita pujikan pribadi yang mengenal hatiku.
Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya detapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya detapan kasih-Mu. Ya, berita anugerah kita hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 19 yang berbunyi, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Mari kita sama-sama sebentar lagi mau dengerin firman Tuhan, dan kita mau semakin percaya kalau Tuhan itu setia dalam kehidupan kita, dan kita mau lebih dalam menyembah Dia. Mari kita pujikan lebih dalam ku menyembah. Semua
Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua. Kiranya melalui firman pada hari ini, kami diingatkan sekaligus juga dimampukan untuk selalu dekat kepadamu. Kami tidak lagi merasa jauh karena kami percaya penyertaan-Mu selalu ada untuk kami semua. Sertai dan pimpin kami melalui Roh Kudus agar kami dapat mengerti sekaligus juga melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama membicarakan soal jarak kita, jarak relasi kita dengan Tuhan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, kalau kita lihat kehidupan kita, apakah sebetulnya kita saat ini sedang ada dalam jarak yang dekat dengan Tuhan? Apakah relasi atau hubungan kita adalah hubungan yang dekat dengan Tuhan? Apalagi ketika kita lihat orang lain. Maka kalau kita lihat orang lain, kadang bisa muncul di dalam hati kita. Kita lihat ada orang yang lagi berdoa, kita lihat ada orang yang rajin beribadah, lalu kita tanya, kenapa orang lain bisa dekat sama Tuhan? Kenapa orang lain bisa dekat dengan Tuhan? Maka kira-kira teman-teman saya coba menyimpulkan beberapa jawabannya. Yang pertama, karena menurut mereka Tuhan itu penting. Karena Tuhan itu penting, Tuhan itu salah satu sosok yang berpengaruh di dalam hidupnya, sehingga mereka selalu berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu penting. Lalu alasan yang kedua, karena mereka merasakan manfaat ketika dekat dengan Tuhan. Kalau saya dekat dengan Tuhan, maka hidup saya akan lebih enak untuk dijalani. Kalau saya dekat dengan Tuhan, maka persoalan seberat apapun bisa saya hadapi di dalam kehidupan saya. Kira-kira mungkin seperti itu teman-teman jawabannya. Tetapi juga ada yang ketiga, kenapa orang bisa dekat sama Tuhan? Karena mereka bisa merasa bahwa mereka ada kekuatan untuk terus berjuang. Nah, masalahnya sekarang teman-teman, kenapa saya ngerasa jauh dari Tuhan? Kenapa kalau orang lain kita lihat mereka dekat sama Tuhan, saya sendiri kok kayaknya susah ya untuk dekat sama Tuhan? Kenapa saya ngerasa jarak saya ini jauh banget itu sama Tuhan? Nah, kalau tadi dekat, kalau untuk jauh, caranya gampang. Tinggal kita tambahkan kata tidak dari setiap statement yang tadi saya ucapkan. Misalnya, kenapa saya merasa jauh dari Tuhan? Karena mungkin saja teman-teman, karena Tuhan itu ternyata tidak penting. Masih ada banyak hal, Kak, yang lebih penting di dalam kehidupan saya. Ada tugas-tugas kuliah yang harus saya kerjakan, ada pekerjaan yang harus saya selesaikan, ada tanggung jawab saya yang harus saya lakukan. Tuhan itu nggak terlalu penting. Lebih penting pekerjaan saya. Saya berdoa, toh saya nggak dapat uang, tapi kan kalau saya kerja, saya bisa dapat uang. Bisa jadi kita memposisikan bahwa Tuhan itu tidak penting, sehingga kita jauh dari Tuhan. Atau yang kedua, tidak merasakan manfaat ketika kita dekat dengan Tuhan. Saya berdoa setiap hari, saya membaca Alkitab setiap hari, tetapi rasanya telinga saya juga tidak mendengar apa kata Tuhan. Perilaku hidup saya pun tidak berubah, situasi kehidupan sekitar saya pun semakin hari bukan semakin membaik. Ketika saya sedang berdoa atau ketika saya sedang beribadah, bahkan orang tua atau orang-orang di sekitar saya, saudara-saudari saya malah bertanya, ngapain kamu ibadah? Ibadah sekarang kan, ibadah itu kan harus di gereja. Kok kamu ibadah malah sambil menatap layar gadget, laptop, atau handphonemu? Sehingga akhirnya kita seringkali tidak merasa nih ada manfaat ketika kita berusaha dekat dengan Tuhan. Sehingga justru itu malah membuat kita semakin jauh. Kalau tadi orang yang dekat dengan Tuhan merasa bahwa mereka bisa punya kekuatan, tetapi akhirnya karena kita jauh dari Tuhan, tidak ada kekuatan untuk berjuang di dalam kehidupan kita. Ya, hingga akhirnya hidup kita begini-begini aja. Nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan. Kadang pikiran kita itu bisa dipenuhi dengan berbagai pemahaman tentang Tuhan,
tetapi kita tidak bisa melakukannya. Saya teringat teman-teman konser Live Aid 1985 kalau nggak salah tahunnya. Waktu itu Queen, Freddie Mercury melakukan salah satu chant ya atau sorakan terbaik di sepanjang sejarah konser-konser di dunia. Freddie Mercury waktu itu tidak meminta para penonton yang datang, ribuan orang yang datang waktu itu untuk mengikuti apa yang dia katakan. Tetapi serentak semua orang mengikuti apa yang diucapkan oleh Freddie Mercury pada waktu itu. Teman-teman, konser ini diselenggarakan di sebuah tempat yang sangat besar, Stadion Wembley kalau nggak salah. Ya. Stadion sepak bola dipakai untuk menjadi tempat konser. Lalu panggungnya mungkin hanya ada di ujung sebelah sana. Sisanya isinya semua manusia. Seluruh orang yang datang mengikuti apa yang diucapkan oleh Freddie Mercury. Secara jarak, teman-teman, kalau kita membayangkan kita datang di konser itu, kita mungkin tidak ada di barisan paling depan. Tetapi bayangkan kalau kita ada di barisan paling belakang. Freddie Mercury yang jauh di sana, ketika dia berkata-kata, ketika dia bersorak, maka orang yang datang juga bisa ikut bersorak. Ternyata, teman-teman, hal ini mau memberikan gambaran kepada kita. Penonton, kenapa mereka bisa ikutan bernyanyi atau ikut bersorak ya? Kalau kita mungkin gak usah jauh-jauh lah. Kalau kita dengar live music, lalu lagu favorit atau yang kita hafal dinyanyikan. Kadang kita secara gak sadar kita ikutan bernyanyi, teman-teman. Karena apa? Karena kita merasa dekat. Penonton merasa dekat padahal jarak mereka jauh. Ternyata teman-teman, sebetulnya tidak ada alasan buat kita kalau kita bilang, ya karena Kak, Tuhan itu jauh di atas sana. Saya kan ada di sini, di bumi, di dunia, melakukan tugas saya tiap hari. Ya karena jauh, ya pasti jarak kita jauh. Ternyata enggak. Kalau dari sebuah konser, dari sebuah lagu, kita bisa merasa dekat. Kita bisa tiba-tiba ikutan nyanyi, teman-teman. Itu berarti sebetulnya Tuhan juga bisa jauh lebih dekat daripada sekadar sebuah konser. Tuhan betul-betul bisa dekat, hadir di dalam kehidupan kita. Dan ini yang memang seringkali jadi masalah di tengah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, apalagi ketika kita saat ini tengah berjuang untuk selalu menjadi terang di tengah kehidupan kita. Saya mau mengambil contoh bahwa ada salah orang murid Yesus yang namanya Simon Petrus yang justru juga memperlihatkan betapa jauh jaraknya hatinya dari Tuhan waktu itu. Dan ini akan menjadi pelajaran buat kita hari ini. Apa yang membuatku jauh dari Dia? Apa yang sebenarnya membuat aku jauh dari Tuhan? Mari kita baca Matius 26 ayat 69 sampai 75. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita sama-sama disadarkan bahwa ternyata dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita bicara soal jarak hati kita dengan Tuhan, itu bisa jadi seperti Simon Petrus waktu itu. Bahkan teman-teman,
Simon Petrus sebetulnya sudah pernah diingatkan oleh Yesus bahwa suatu hari nanti dia akan menyangkal soal pengenalannya kepada Yesus. Waktu itu Petrus menolak bahwa dia bilang bahwa tidak mungkinlah saya menyangkal Yesus ya. Dan ternyata kenyataan itu muncul. Waktu Yesus tengah menderita, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Pertanyaannya selalu sama. Pertanyaan ini muncul justru dari orang-orang yang sebetulnya tidak terlalu mengenal siapa itu Yesus. Seorang hamba perempuan yang datang pertama kali, dia mengatakan, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Hamba perempuan itu hanya mengenal Yesus orang Galilea. Lalu Petrus berkata, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ya, Petrus mungkin seperti orang yang, "Saya nggak ngerti kamu ngomong apa." Tetapi kemudian ketika ada orang yang lebih mengenal Yesus, hamba yang lain berkata, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Nah, ini menunjukkan bahwa si hamba yang berikutnya ini lebih kenal dengan sosok Yesus. Bahkan Petrus bukan hanya menyangkal tetapi dia juga bersumpah, "Aku tidak kenal dengan orang itu." Lalu kemudian yang ketiga, ketika kita melihat juga orang lain juga berkata, "Pasti engkau salah seorang dari mereka." Itu nyata dari bahasamu. Itu artinya ada kedekatan ya. Ada kedekatan di antara Petrus dan para muridnya, sekelompok orang-orang yang biasanya berkumpul bersama. Pasti gaya bahasa atau gaya bicaranya hampir sama. Seperti kalau teman-teman mau ingat, teman-teman dan pertemanannya teman-teman pasti punya gaya bahasa yang hampir sama. Nah, di situ dia juga bahkan mengutuk dan bersumpah, bukan lagi hanya menyangkal, mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak kenal orang itu. Dia tidak kenal dengan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Petrus menyesali apa yang telah ia perbuat. Teman-teman yang terkasih, Petrus mengajarkan kepada kita bahwa setiap kali kita merasa jauh dari Tuhan, Petrus sudah memberikan satu kesimpulan yang sangat nyata. Ujung-ujungnya adalah penyesalan. Pertanyaan dari saya untuk kita semua. Apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Kalau teman-teman tidak bisa menemukan jawabannya, maka mungkin akan selamanya kita jauh dari Tuhan. Mungkin akan selamanya kita tidak akan pernah punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak tahu apa penyebab dari kita merasa jauh dari Tuhan. Sehingga akhirnya yang terjadi pada akhir hidup kita hanyalah penyesalan. Apakah kita mau terjebak dalam penyesalan seumur hidup kita? Saya yakin kita semua saat ini ingin memperbaiki kehidupan kita. Khususnya ketika kita bicara soal jarak kita dengan Tuhan. Jarak itu tidak boleh semakin jauh, teman-teman. Semakin hari jarak itu harus semakin dekat. Jarak relasi kita itu harus terus diperbaiki. Maka itu mari kita coba temukan apa penyebabnya. Ya. Kalau dari kisah Simon Petrus ini kita bisa melihat bahwa ada faktor eksternal. Lingkungan sekitarnya tidak kondusif. Banyak cobaan atau godaan. Lingkungan sekitarnya Petrus waktu itu sedang mengancam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Semua orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat akan terancam hidupnya. Lingkungan eksternal luar kita, lingkungan sekitar kita betul-betul bisa membuat kondisi kehidupan kita semakin kacau. Lingkungan sekitar kita bisa membuat jarak kita dengan Tuhan bukan semakin dekat, tetapi semakin jauh. Di awal khotbah ini tadi saya sudah menyampaikan contoh-contoh lingkungan sekitar kita yang bisa membuat jauh dari Tuhan. Ketika ada teman kita yang berkata bahwa ngapain kita ibadah? Ngapain kamu harus capek-capek? Bosen. Ibadah begini-gini terus. Lalu ketika teman-teman mendengarkan kata-kata itu, akhirnya teman-teman tergoda. Ada cobaan, ada godaan, hingga akhirnya sebaiknya kita menjauh dari Tuhan. Kita tidak lagi hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah, sehingga akhirnya kekuatan iman kita itu tidak semakin kuat tetapi semakin lemah. Ketika ada persoalan datang di tempat kerja, di tempat kuliah, tentang masa depan teman-teman, maka teman-teman akan bertanya, kenapa kok hidupku kayaknya tidak menyenangkan untuk dijalani?
Padahal jawabannya satu, karena kita sedang tidak dekat pada Tuhan. Maka itu daripada kita memikirkan hanya soal eksternal, lingkungan, kita bisa nyalahin siapa saja kalau kita bicara soal lingkungan luar kita. Tetapi mari kita lihat internal, di dalam diri kita. Apa sih yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan? Mungkin kita paham bahwa ada Alkitab yang perlu kita baca. Mungkin kita paham kita perlu berdoa. Doa adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan. Kita mungkin paham bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini adalah cerminan karya Tuhan. Tuhan menolong kita dalam segala hal. Tetapi ketika kita diajak untuk berubah, melakukan sesuatu yang baik, tetapi kita tidak biasa, akhirnya kita tidak nyaman dengan perubahan. Tidak muncul rasa untuk ingin dekat dengan Tuhan. Oke lah, Kak, saya berdoa sehari, tapi kok rasanya aneh ya? Oke, saya coba baca renungan, tapi kok rasanya aneh ya? Ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, akhirnya kita tinggalkan. Saya mau ikut ibadah, tapi kok rasanya aneh ya? Pelayanan tidak menyenangkan dan rasanya aneh ya? Dan setiap kali memunculkan rasa yang tidak biasa, namun kita belum berproses di dalamnya, kita meninggalkannya. Sehingga akhirnya kita bukan makin dekat dengan Tuhan, tetapi makin jauh. Petrus waktu itu teman-teman, secara jarak dia dekat dengan Tuhan. Tetapi ternyata hatinya jauh. Bisa jadi ini terjadi juga dalam hidup kita sekarang ini. Walau secara jarak kita tahu kita dekat dengan Tuhan, Tuhan itu sedekat dalam kehidupan kita, dia ada di hati kita, tetapi ternyata hati kita sedang jauh dari Tuhan. Kita lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kita lebih memilih menyenangkan hati kita daripada mengikuti apa yang Ia rencanakan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, gimana sebetulnya cara supaya kita tidak jauh dari Dia? Gimana caranya supaya aku bisa bertahan dan aku juga bisa membuat jarak relasiku semakin dekat dengan Tuhan? Yang pertama, teruslah teman-teman untuk mengasihinya. Kasih itu mampu mengubah, menuntun, membimbing kita, bahkan membuat kita melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan namanya. Kalau kita mengasihi seseorang, kita mengasihi orang tua kita mengasihi saudara-saudari kita atau teman-teman yang sudah punya pasangan, kita mengasihi pasangan kita, maka kita akan selalu berjuang memberi yang terbaik untuknya. Begitu juga ketika kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, tunjukkanlah dalam tindakan yang nyata. Teruslah mengasihinya. Lalu jadikan dia juga sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Kita punya banyak waktu, kita punya banyak tenaga, kita punya banyak teman, kita punya banyak kesempatan dalam pelayanan, dan pakai semuanya itu untuk membuat kita semakin peka dengan kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjadi prioritas utama, maka buat kita akan sangat mudah menyingkirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi selalu jadikan Dia prioritas utama. Bangun tidur, engkau mengingat Dia. Selesai melakukan segala aktivitas setiap hari, kita juga mengingat Dia. Itulah tanda bahwa kita sedang menjadikan Dia sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, beranilah bersikap. Petrus menunjukkan kepada kita bahwa ia tidak pernah berani untuk bersikap. Waktu itu, dia memilih untuk mengikuti apa yang ada di sekitarnya. Seringkali teman-teman kita terjebak dalam kondisi yang sama. Kita mengikuti lingkungan kita mengikuti gaya pertemanan kita mengikuti semua yang ada di sekitar kita. Tujuannya apa? Supaya kita nggak diasingkan dari orang-orang yang ada di dekat kita. Tetapi kalau bicara soal iman, kita harus berani bersikap. Tegas, yakin, pasti untuk melakukan semua yang terbaik. Maka itu munculkanlah terus kasih itu di dalam hatimu. Selalu berani untuk bersikap. Jadikan Dia prioritas utama di dalam hidupmu. Dan pasti, jarak hidupmu, jarak relasimu dengan Tuhan semakin hari akan semakin dekat. Marilah kita sama-sama berjuang teman-teman untuk setiap hari membuat jarak relasi kita semakin dekat. Hidup kita semakin terpancar terang untuk sesama kita demi kemuliaan namanya. Amin.
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman yang terkasih, mari kita bersama-sama menundukkan hati kita dan kita menaikkan pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, jika pada hari ini kami menyadari jarak hubungan kami, relasi kami dengan Engkau begitu jauh, kiranya Engkau mau hadir dalam kehidupan kami, supaya kami juga semakin merasa bahwa kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Kami mau membangun relasi kami yang baik dengan Engkau. Kami rindu untuk merasakan setiap kasih-Mu hadir dalam hidup kami. Kami paham bahwa Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Dan buatlah kami merasakan kehadiran-Mu di tengah kehidupan kami, khususnya ketika kami ada di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Kami mau berdoa untuk masa depan kami, dan kiranya karya-Mu juga selalu nyata di tengah setiap upaya yang kami lakukan, baik dalam pekerjaan, pendidikan, atau juga pasangan hidup, atau juga setiap rancangan ke depan yang telah kami susun. Engkau menyertai kami semua, ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kebersamaan kami sebagai para pemuda di gereja-Mu. Kiranya Engkau juga selalu menyertai kami dalam setiap karya pelayanan yang kami lakukan. Engkau juga menyertai kami supaya kami tidak hanya datang sebagai anak muda yang bertugas. Kami tidak hanya datang sekadar untuk beribadah, tetapi kami mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu melalui gereja-Mu. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga selalu menyertai kami lewat kesehatan, kekuatan, kecukupan hidup yang kami butuhkan. Ya Tuhan, inilah doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk kita memberikan persembahan. Ayat persembahan terambil dari 1 Tawari 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan bisa diberikan melalui rekening atau QR Code yang tersedia di layar. Mari kita pujikan PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang boleh Engkau berikan sehingga kami bisa berkesempatan memberikan persembahan syukur-Mu melalui persembahan ini. Ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini supaya persembahan ini dapat menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami serahkan persembahan ini. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Sekarang kita punya bekal untuk gimana kita menjalin relasi sama Tuhan supaya kita bisa mengambil langkah untuk mau melakukan panggilannya dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan semuanya dari-Mu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu membangun kehidupan kita, relasi kita, hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih
Syukur